Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan sedikit mengenai subscriber telepon. Konsep digital subscriber line. Pertama, ada pengertian teknologi digital subscriber line. Digital subscriber line adalah teknologi yang menyediakan penghantar data digital melalui kabel yang digunakan dalam jarak dekat dari jaringan telepon setempat. Biasanya, kecepatan download dari DSL berkisar dari 128 kilobit per second sampai 24.000 kilobyte per second, tergantung dari teknologi DSL tersebut. Teknologi DSL dapat tersedia dengan adanya sebuah perangkat bernama DSL, Access Multiplexer. DSL biasanya menggunakan sinyal frekuensi dengan range yang cukup tinggi, yaitu hingga 1 MHz. Masing-masing tipe DSL berbeda-beda dalam hal penggunaan frekuensi. Teknologi ADSL menggunakan frekuensi 20 kHz sampai 1 MHz. 2. ADSL melalui jalur POTS dan ISDN. Konsep dasar dari ADSL adalah untuk membebani, mengirim, atau menerima sinyal-sinyal digital pada jalur kabel tembaga pada pita frekuensi yang berbeda dengan yang digunakan untuk pelayanan telepon. Hal ini memungkinkan ADSL untuk ditransmisikan, baik melalui jalur telepon reguler, kadang disebut sebagai pelayanan telepon kuno (POTS), maupun melalui pelayanan ISDN digital. Jalur-jalur POTS dan modem-modem ADSL mampu menyediakan akses data dan pelayanan suara telepon, bahkan pada kondisi jika terjadi kegagalan daya. Ketiga, pengalokasian spektrum. Komunikasi suara tradisional dengan telepon hanya menggunakan frekuensi sampai 4 kHz. ISDN menggunakan porsi spektrum sampai 70 kHz. Mekanisme kerja DSL. Digital Subscriber Line atau DSL bekerja menggunakan kabel telepon standar yang terbuat dari tembaga. Teknologi DSL ini membawa kedua sinyal analog beserta digital pada satu kabel. Sinyal digital untuk komunikasi data, sementara sinyal analog untuk suara, seperti halnya yang digunakan telepon masa kini atau disebut sebagai Plain Old Telephone System atau POTS. 5. Tipe-tipe Digital Subscriber Line atau DSL. Teknologi DSL mengalami perkembangan cukup cepat. Teknologi DSL terbagi-bagi menjadi lebih dari satu tipe. Di antaranya 1. Asymmetric DSL atau ADSL, 2. Symmetric ADSL atau SDSL, 3. Symmetric High Speed Digital Subscriber Line atau GSHDSL, 4. Integrated Service Digital Network DSL atau IDSL, 5. Very High Data Rate DSL atau VDSL, dan 6. High Data Rate DSL atau HDSL. Kelebihan dan kekurangan DSL. A. Kelebihan DSL. 1. Koneksi yang simultan antara internet dan suara melalui kabel telepon. 2. Kecepatan akses tinggi yang selalu online. 3. Harga penggunaan murah terutama untuk perumahan. 4. Keamanan data terjaga baik. 5. DSL dapat memenuhi kebutuhan transmisi data dan kecepatan tinggi serta ragam layanan. B. Kekurangan DSL. Ada beberapa kekurangan DSL, yaitu berkaitan dengan panjang kabel telepon tembaga ke pelanggan, adanya load coils dan bridge tabs, serta serat optik yang digunakan untuk beberapa jalur telepon. Selain itu, pengadaan dan pemeliharaan layanan DSL tidak selalu mudah. Masalah yang ditimbulkan antara lain keterbatasan jarak jangkauan, serta pelayanan dan dukungan teknis yang kurang baik untuk pelanggan. 7. Permasalahan yang sering terjadi pada penggunaan DSL. A. Panjang saluran telepon ke pelanggan lebih dari 18.000 feet. B. Terdapat banyak load coil dan bridge tabs pada saluran telepon. C. Pelanggan harus berhubungan dengan lebih dari satu perusahaan untuk mendapat layanan dan pemecah masalah. D. Informasi teknis sukar diperoleh. E. Instalasinya hanya mendukung OS tertentu, misalnya Windows dan Mac OS X, tapi tidak mendukung Linux. F. Layanan sering terjadi. G. Selalu terhubung dan LAN sehingga dapat menimbulkan masalah keamanan. Pengertian ADSL adalah merupakan singkatan dari Asymmetric Digital Subscriber Line, yaitu suatu bentuk teknologi pada komunikasi data yang dapat mentransmisikan data dengan cepat yang tinggi melalui kabel tembaga, telepon, dan memiliki sifat asimetrik.
Modem ADSL merupakan suatu perangkat yang digunakan untuk menghubungkan komputer ataupun router ke saluran telepon sehingga dapat mentransferkan data maupun mengakses internet. Berikut penjelasan tentang modem USB dan modem router. Yang pertama, modem USB memperoleh satu daya dan tersambung ke komputer melalui USB. Modem USB lebih murah daripada modem router. Yang kedua, modem router merupakan komputer yang biasanya bersatu dengan beberapa sambungan LAN dan mempunyai kemampuan proxy dan firewall sendiri. Perangkat ADSL. Perangkat pada modem router ADSL adalah sebagai berikut. Yang pertama, saat diisi pelanggan disebut CPE (Customer Premise Equipment). Sisi pelanggan HAMS adalah penerima DSL, modem ADSL, dan splitter. Yang kedua, satu lagi di sisi Telkom. Di sisi Telkom terdapat ADSL multiplexes yang disebut DSLAM, Digital Subscriber Line Access Multiplex, untuk menerima sambungan dari pelanggan. Cara penggunaan ADSL. Terdapat sebuah cara dalam penggunaan ADSL di Indonesia. Yang pertama adalah tersedianya perangkat ADSL, kemudian pemeriksaan keberadaan nomor teleponnya yang telah disediakan oleh Telkom Indonesia. Kelebihan dan kelemahan ADSL. Yang pertama, kelebihan ADSL antara lain kecepatan internet yang selalu stabil, koneksi ADSL selalu terhubung dengan internet, layanan komunikasi antara data dengan suara diberikan lewat dua kanal yang terpisah. Yang keempat, mempunyai dua macam pembagian frekuensi. Yang kelima, dapat mengakses internet tanpa perlu khawatir dengan biaya yang lebih mahal. Untuk kelemahan ADSL, yang pertama, jika jarak antara modem dengan komputer saluran telepon semakin jauh, maka kecepatan akan terpengaruhi. Yang kedua, kecepatan modem ADSL masih tergantung dengan tiang telepon atau DSL-AM. Untuk yang ketiga, saluran telepon digital sudah mulai menggunakan kabel fiber optik. Yang keempat, adanya load calls yang dipakai untuk memberikan layanan sampai ke pelosok daerah. Yang kelima, adanya bridge step yang merupakan sebuah kabel tidak berbeda pada jalur langsung antara pelanggan dengan CO. Cara kerja modem ADSL. Mekanisme kerja ADSL adalah informasi dari internet dapat diakses setelah melalui router atau ATM switch yang diteruskan ke DSL-AM. Modem ADSL memiliki beberapa bagian yang mempunyai fungsi masing-masing. Power supply, Ethernet, DSL analog chip, dan microcontroller. Yang ke-14 adalah implementasi modem ADSL. Speedy merupakan salah satu implementasi ADSL yang ada di pasaran, khususnya di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.